3. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 HI kelas N. Perkenalkan, aku Adeliza Aldin dengan NIM terakhir 292. Saya Rahmat Redian Selain dengan NIM 035. Saya Akan Badia Ramadan dengan NIM 575. Saya Muhammad Ilham Nur Alif dengan NIM 367. Saya Kilati Fagania Aristi dengan NIM 342. Saya Sasha Fana dengan NIM 054. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang hukum dagang. Baik, sebelum kita membahas apa itu hukum dagang, sebaiknya mungkin membahas dulu sejarah dari hukum dagang dari dunia dan yang akhirnya masuk ke Indonesia. Awalnya, sejarah hukum dagang itu ada pada abad pertengahan, di mana di abad 17, kota-kota di Eropa seperti misalnya Florence, Genova, Versailles, dan lain-lain itu menjadi pusat perdagangan. Maka dari itu akhirnya ada hukumnya sendiri yang disebut sebagai hukum pedagang. Namun hukum pedagang ini hanya berlaku di kota-kota tersebut. Setelah itu pada abad 17, Prancis akhirnya membuat ordonansi du commerce dan ordonansi du marine. Yang satu untuk perdagangan laut, yang satu untuk perdagangan di daratannya mereka. Setelah itu dikodifikasi, itu kodifikasi pertama adanya hukum dagang. Nah, ini dinamakan Code de Commerce. Karena pada saat itu juga Prancis masih menjajah Belanda pada tahun 1808. Akhirnya peraturan-peraturan tersebut, kodifikasi tersebut juga diterapkan di Belanda. Yang mana setelah itu dari Belanda diterapkan lagi ke Indonesia yang akhirnya kami tahu sekarang sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, apa itu pengertian dan dasar hukum dari adanya hukum dagang yang berlaku sekarang? Pertama, tentunya dari namanya sendiri, hukum dagang adalah rangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dan untuk mendapatkan keuntungan atau yang disebut juga profit. Nah, ini masuknya ke dalam ranah hukum perdata yang diatur juga secara spesifik atau dasar hukum khususnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperti yang tadi saya sudah bahas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sejarah tentang hukum dagang dan rahasia dagang, kita akan lanjut mengenai ruang lingkup rahasia dagang. Yang pertama ada informasi teknis, yang kedua informasi bisnis, dan yang ketiga adalah informasi komersial. Nah, di dalam informasi teknis ini sendiri mencakup formula, proses, desain, pola, prototype, dan juga R&D atau riset dan pengembangan. Untuk formula dan riset sendiri adalah contohnya formula dari minuman dan makanan, misalkan Coca-Cola dan juga KFC. Kemudian untuk desain dan prototipe, contohnya adalah desain produk yang belum dipasarkan. Ini menjadi suatu rahasia agar tidak diketahui oleh kompetitor. Lalu untuk R&D sendiri juga riset dan pengembangan yang eksklusif yang juga belum dipublikasikan, sehingga ini menjadi rahasia dagang. Lalu ada informasi bisnis, yaitu mencakup strategi pemasaran, daftar pelanggan, rencana bisnis, model bisnis, dan informasi keuangan. Nah, strategi pemasaran contohnya adalah strategi bagaimana kita memasarkan suatu produk, kemudian target market kita, dan juga cara kita untuk promosi. Lalu untuk daftar pelanggan, otomatis kita sebagai perusahaan tentunya memiliki daftar informasi mengenai pelanggan dan itu menjadi rahasia dagang. Kemudian rencana bisnis contohnya adalah ekspansi bisnis. Nah, ini kita mau ekspansi kemana, di mana, dan cara kita proses ekspansinya itu juga menjadi rahasia agar tidak diketahui kompetitor lain. Lalu ada laporan keuangan atau ya mengenai keuangan memang menjadi sensitif ya karena itu berkaitan dengan investor. Kemudian ada informasi komersial. Informasi komersial ini mencakup tentang pengetahuan tentang pasar, yaitu tren-tren pasar yang sekarang sedang hype. Lalu ada data pelanggan yang memang masuk informasi komersial dan juga strategi harga. Misalkan kita akan memberikan diskon pada waktu kapan dan diskonnya itu berapa lama. Kemudian ada taktik penjualan, yaitu masih termasuk dalam strategi pemasaran tadi ya, untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Lalu materi pokok yang dilindungi itu ada apa aja sih?
Ya, ada 7. 3 diantaranya seperti yang di slide sebelumnya dan juga 4 tambahan ini ya pengembangan lebih lanjut lah. Ada informasi teknis, informasi bisnis, informasi research and development, informasi keuangan, data program komputer dan algoritma, kemudian ada informasi komersial dan juga informasi pelanggan, pemasok dan strategi bisnis. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan trade secret. Jadi, kepemilikan trade secret atau rahasia dagang mengacu pada hak eksklusif yang dimiliki oleh individu atau perusahaan atas informasi yang bersifat rahasia dan memberikan nilai ekonomi atau keuntungan komprehensif karena adanya kerahasiaannya. Nah, jadi untuk menganggap sebagai trade secret ini adalah rahasia dagang itu perlu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ada 1, yaitu kerahasiaan yang berupa informasi tersebut tidak diketahui secara umum atau mudah diakses oleh publik. Kemudian yang kedua ada nilai ekonomi. Jadi informasi tersebut memberikan keuntungan ekonomi atau kompetitif bagi pemiliknya karena kerahasiaannya. Kemudian untuk kriteria yang ketiga ada upaya perlindungan. Jadi di sini pemiliknya yang telah melakukan langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi. Teman-teman, sebagai contoh adanya trade secret itu tuh termasuk adanya resep Coca-Cola, terus kemudian adanya algoritma Google atau daftar pelanggan eksklusif dari sebuah perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tanggung jawab dan kerahasiaan dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, salah satu yang bertanggung jawab untuk menjaga rahasia dagang adalah pemilik. Pemilik bertanggung jawab penuh atas rahasia dagang dari perusahaannya. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan yang memiliki akses kepada rahasia dagang harus menjaga rahasia dagang itu dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis. Yang ketiga adalah vendor atau kontraktor. Vendor atau kontraktor juga harus menjaga rahasia dagang sesuai dengan kontrak yang tertulis dari kedua belah pihak. Oke, selanjutnya terkait pelanggaran yang menyangkut trade secret. Berhubungan mengenai terjadinya pelanggaran rahasia dagang, jika terdapat orang lain kecuali penemu atau pemilik trade secret yang sangat terencana membuahkan trade secret yang menyebabkan mengingkari perjanjian atau mengingkari kewajiban tidak tercatat atau tercatat yang berisi protection trade secret tersebut. Jadi pemilik trade secret mempunyai hak untuk menuntut orang yang bersangkutan ke pengadilan negeri dengan menggugat ganti rugi, biaya dan bunga sesuai atas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut sesuai dengan pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang trade secret. Pencipta trade secret berwenang mengharapkan orang lain memakai trade secretnya untuk kebutuhan yang bersifat komersil. Pencipta trade secret bisa menuntut para pihak yang dengan sengaja serta tidak ada hak melakukan pemberian izin kepada orang-orang atau membuka trade secretnya kepada orang ketiga dalam tuntutan bentuk gugatan, mengganti kerugian serta atau memberhentikan kegiatan yang dilanggar itu. Dianggap pada kealpaan trade secret jika ada orang dengan berencana membuka trade secret mengingkari kewajiban atau mengingkari kesepakatan yang tidak tercatat atau tercatat untuk melindungi rahasia dagang tersebut. Oleh karena itu, orang yang dianggap melanggar trade secret pihak lain bila mana dia menguasai atau mendapatkan rahasia dagang atau trade secret itu menggunakan hal yang dilarang peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku. Adapun dimaksud oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah maka dia tidak berhak untuk mendapatkan atau menguasai suatu trade secret tanpa dasar hukum. Walaupun tidak ada norma khusus sebelumnya di dalam perjanjian dalam rangka melindungi trade secret, biasanya dibuat perjanjian secara tercatat, perjanjian yang tercatat. Tetapi apabila tidak ada perjanjian, bila mana tindakan berimbang seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal kontrak kerja, para pekerja berkewajiban agar tidak mengemukakan rahasia dagang pada sisi atau orang ketiga yang tidak memiliki wewenang. Oleh sebab itu, meski tak ada peraturan atau kesepakatan di perusahaan, seseorang bekerja sewajarnya tidak boleh melakukan pembocoran rahasia dagang, sebab itu suatu hal atau perihal yang seharusnya dilarang menurut hukum adat itu. Baik, selanjutnya di sini ada yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang. Nah, teman-teman mungkin pada belum tahu apa itu akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang.
Nah, di sini dari kelompok 5 memberikan 2 akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar rahasia dagang, yaitu yang pertama dari pidana terlebih dahulu. Sebelumnya itu pelanggaran rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, adapun di dalam pidana itu ada terdapat pasal 13 ayat 1 Undang-Undang rahasia dagang, pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah dikenakan kepada pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, mengungkapkan rahasia dagang pihak lain, memperoleh rahasia dagang pihak lain dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua ada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang rahasia dagang, yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 150 juta rupiah dikenakan kepada pelaku yang dengan sengaja melanggar kewajiban tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang yang dipercayakan kepadanya. Dan yang ketiga pasal 15 Undang-Undang rahasia dagang, yaitu pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak yaitu 75 juta dikenakan pada pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mengambil, menyerahkan, menggunakan, memperbanyak, meniru, mengedarkan, menjual, membeli, menukar, dan menyerahkan atau membuat sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang yang lain. Lalu ada pun juga di bagian perdata, yaitu pasal 16 ayat 1 Undang-Undang rahasia dagang, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran rahasia dagang, penghentian semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Dan yang kedua pasal 17 Undang-Undang rahasia dagang, pengadilan negeri yang berwenang mengadili gugatan perdata tentang pelanggaran rahasia dagang. Dan pasal 18 Undang-Undang rahasia dagang, hakim dapat memerintahkan penyitaan benda yang merupakan bukti pelanggaran rahasia dagang. Dan yang keempat dalam perdata, yaitu pasal 19 Undang-Undang rahasia dagang, hakim dapat memerintahkan pembayaran uang paksa kepada pihak yang kalah dalam perkara pelanggaran rahasia dagang. Nah, juga ada di bagian administrasi akibat hukumnya, yaitu pasal 20 Undang-Undang rahasia dagang, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan berwenang melakukan pemeriksaan, penyidikan, penyegelan, penyitaan, pemusnahan, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan sanksi denda administratif selain akibat hukum di atas, yaitu pelanggaran rahasia dagang juga dapat menimbulkan konsekuensi non hukum. Nah, juga seperti kerugian reputasi bagi perusahaan, hilangnya pelanggaran, penurunannya nilai saham perusahaan. Nah, jadi teman-teman, untuk akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang ini bisa diselesaikan dengan 2 cara, yaitu dengan proses litigasi dan juga non litigasi. Dan juga teman-teman yang belum tahu dari pelanggaran rahasia dagang ini biasanya ini dari delik aduan, yang dimana ketika sudah diadu barulah polisi melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan berbagai lainnya. Nah, jadi demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf dari kami, misal ada tutur kata yang tidak berkenan, akan minta maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditanyakan di bawah ini, di komen di bawah ini bisa ditanyakan, akan kami usahakan untuk menjawab. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Bye.